Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farid Prilio akan mewawancara tugas biologi dari kelas 11 MIA kelompok pertama, yaitu kelompok laki-laki tentang spermatogenesis. Kita bertanya kepada salah satu seorang murid, apa itu spermatozoid? Apakah ada yang bisa berhasil menjawabnya? Let's go, ikut saya. Halo, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Fajar Mojang Oktori. Menurut Anda, apa itu spermatozoid? Spermatozoid adalah sel sistem produksi pria. Sel sperma ada yang jenis kelamin jantan dan ada yang betina. Spermatozoa dibentuk dalam tubuliniferi yang berada dalam testis. Tubulus ini berisi rangkaian sel yang berkompleks, yaitu perkembangan atau pembelahan sel dari sel germinal sampai terbentuknya spermatozoa atau gamet jantan. Bentuk spermatozoa yang sempurna adalah bentuk sel memanjang, terdiri dari kepala yang tumpul yang di dalamnya terdapat nukleus atau inti, ekor yang mengundang aparatus untuk pergerakan sel. Pada kepala terdapat akrosom yang memiliki struktur dinding rangkap yang terletak antara membran plasma bagian anterior nukleus. Leher menghubungkan kepala dan ekornya, flagela, dan dibagi lagi menjadi bagian tengah, pok, dan akhir. Bagian-bagian tersebut memiliki struktur yang berbeda. Jawaban yang cukup bagus. Ternyata Fajar Mojang 11 MIA mampu menjawabnya. Coba kita tanya struktur spermatozoid. Let's go. Ayo kita cari murid yang lain menjelaskan tentang struktur spermatozoid. Let's go. Halo, dengan siapa? Halo, saya Sandi Ahmad Gunadi dari kelas 11 MIA. Struktur spermatozoid menurut Anda bagaimana? Oh, menurut saya, bentar, saya googling dulu. Boleh, silakan. Kita mulai dari struktur bagian kepala. Oke, dari kepala ya. Kepala spermatozoa. Kepala spermatozoa berbentuk oval, tumpul, dan mengandung nukleus dengan kromatin yang sangat padat. Kromatin terdiri dari DNA yang kompleks dari protein dasar yang juga disebut sebagai rotamin sperma. Jumlah kromosom sperma adalah haploid atau setengah dari sel somatik. Sel spermatozoa yang haploid ini dihasilkan dari pembelahan secara meiosis. Terima kasih. Jawaban yang cukup relate karena dari Google sih. Selanjutnya adalah bagian akrosom, yaitu bagian tubuhnya. Lanjut. Bagian kepala sudah, berarti kita cari bagian akrosom. Ikut ya. Halo, dengan siapa? Saya Rifati Sandi. Menurutmu, apa itu bagian akrosom pada struktur spermatozoid? Akrosom. Bentar. Oh, akrosom. Bagian anterior akhir dari inti spermatozoa. Dibungkus oleh akrosom tipis. Lapisan membran ini dibentuk saat proses pembentukan spermatozoa. Pada akrosom terdapat enzim hidrolik antara lain proakrosin, hiluroidae, estaresae, dan asam hidrolas yang dibutuhkan pada proses fertilisasi. Akrosom terdiri dari apical, principal, dan bagian ekuatorial. Membran bagian luar pada bagian apical dan principal segmen disebut dengan akrosom luar. Terdapat juga hubungan dalam akrosom yakni membran dalam dan membran luar dengan inti dan plasma membran. Sudah? Sudah. Walaupun cukup belibet, tapi cukup jelas. Kita lanjut ke bagian ekor. Let's go. Kita lanjut ke bagian ekor. Kira-kira siapa target kita ya? Ikuti aku. Halo, dengan siapa? Halo, dengan saya Aris Piaredi, saya dari kelas 11 MIA. Menurutmu, apa itu ekor spermatozoa? Ekor spermatozoa dibagi atas leher, bagian tengah, pokok, dan akhir. Leher menghubungkan potongan bagian basal plantain, bagian posterior, dan bagian terbawah dari nukleus.
bagian basal, plantet, dan bagian leher lanjut sampai akhir dengan 9 serabut kasar yang mengeras pada seluruh bagian ekor. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawaban yang mengagumkan. Spermatogenesis itu gimana sih? Kita cari gambarnya dari anak kelas 11 Mia. Let's go. Gimana sih spermatozoid itu gambarnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Halo, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Maulana dari kelas 11 B. Perkenalkan, nama saya Yaki Prasetyo. Spermatogenesis itu gimana sih gambarnya? Bisa kasih lihat ke teman-teman kita? Mungkin gambarnya aja masih kurang paham ya. Coba kita minta penjelasan dari mereka berdua. Silahkan Angga. Spermatogenium menjadi spermatozoid primer, terus terbagi menjadi spermatozoid sekunder, terbagi menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoa sperma matang. Oh, kira-kira seperti itu. Menurut Pras, apakah ada penjelasan lainnya? Coba kita tanya. Apakah ada penjelasan lain tentang spermatogenesis, Pras? Penjelasannya, spermatogenesis adalah proses di mana spermatozoa haploid berkembang dari sel nutah di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel punca yang terletak dekat dengan membran sel tubulus. 1. Sel-sel ini disebut sel punca spermatogonial. Pembelahan mitosis ini menghasilkan dua jenis sel. Sel tipe A mengisi kembali sel puncak dan sel tipe B berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Ada lanjutannya? Ada. Spermatosit primer membelah secara meiotik atau meiosis 1 menjadi dua spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder membelah menjadi dua spermatid haploid yang sama melalui meiosis 2. Spermatid diubah menjadi spermatozoa atau sperma. Melalui proses spermiogenesis, spermatid kemudian berkembang menjadi spermatozoa matang yang juga dikenal sebagai sel sperma. 2. Dengan demikian, spermatosit primer menghasilkan dua sel, yaitu sel spermatosit, yaitu sel spermatosit sekunder, dan 2. Sel spermatosit sekunder yang kemudian membelah menghasilkan 4 spermatozoa dan 4 sel haploid. Sudah? Sudah. Terima kasih atas jawabannya, Pras. Anggra? Ternyata anak laki-laki kelas 11 Mia tahu tentang materi spermatogenesis. Terima kasih sudah menemani saya wawancara pada hari ini. See ya.